Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini aku mau ngomongin tentang prospek pasar kripto, khususnya di tahun 2023 dan kedepannya. Buat kamu yang masih ngikutin pasar kripto nih, pasti kamu tahu ya kalau harga aset kripto khususnya Bitcoin udah turun cukup dalam dari harga tertingginya di tahun 2021. Buat kamu yang belum tahu, harga tertinggi satu Bitcoin pernah mencapai $68.789 atau sekitar 960 juta rupiah di 10 November 2021. Dan saat video ini dibikin, harga Bitcoin ada di level $16.930 atau sekitar 268 juta rupiah. Terhitung sejak script ini dibikin, harga Bitcoin udah turun 75,39% dari harga tertingginya di tahun 2021. Wah, harganya udah turun jauh banget ya. Apa penurunan harga kayak gini masih wajar? Dan yang paling penting, apa harga Bitcoin bisa naik lagi ke titik tertingginya? Atau bahkan bisa lebih mahal lagi? Terus gimana dong nasib aset kripto lain kayak Ethereum, Solana, BNB, Cardano, dan lain-lain? Oke, jadi gini, harga kripto pada umumnya bakalan terus ngikutin tren Bitcoin sebagai aset kripto yang paling populer dan diminatin di dunia. Jadi bakalan jauh lebih simple kalau misalnya kita bisa ngelihat tren kripto dengan cara analisis harga Bitcoin aja. Nah, pada prinsipnya tentu kita nggak bisa tahu pasti masa depan bakal kayak gimana. Tapi seenggaknya kita bisa memprediksi pergerakan harga kripto khususnya Bitcoin dengan metode dan kaidah-kaidah yang udah akurat secara historis. Supaya seenggaknya prediksi kita bisa punya dasar pertimbangan yang cukup matang. Sekarang coba deh kamu perhatiin grafik harga Bitcoin sejak awal 2017 ini. Nah, kelihatan ya, kalau ada dua fase kenaikan harga signifikan di tahun 2017 dan juga 2021. Pertanyaannya sekarang, mungkin nggak ya harga di masa depan bisa lebih tinggi lagi? Nah, sebelum bahas ke situ, aku mau jelasin dulu beberapa hal terkait grafik harga Bitcoin ini. Yang pertama, coba kamu bandingin dua fase kenaikan harga di tahun 2017 dan 2021. Kalau dilihat sekilas, kesannya kenaikan harga di tahun 2021 itu lebih tinggi ya dari 2017, tapi kalau kamu teliti lebih jauh lagi, sebetulnya kenaikan harga di tahun 2017 itu lebih agresif loh daripada kenaikan harga di tahun 2021. Lihat nih perbandingan kenaikan harganya dari harga terendah sampai ke harga tertinggi di dua periode itu. Sekarang kita lanjut lagi, coba kamu lihat pergerakan harga sebelum tahun 2017. Kesannya harganya datar-datar aja ya. Padahal sebetulnya kalau kita zoom ini, justru pergerakan harga Bitcoin sebelum tahun 2017 itu jauh lebih agresif lagi. Nah, sayangnya pergerakan harga yang agresif itu nggak bisa terpotret dengan baik kalau misalnya kita ngeliat grafik secara nominal kayak gini. Karena pergerakan harga Bitcoin itu udah naik berjuta-juta %. Jadi kalau dilihat dari grafik nominal, kesannya harga Bitcoin dulu tuh iya datar-datar aja. Padahal justru secara persentase kenaikannya lebih agresif. Oke, tapi ngapain sih aku bahas hal ini? Jadi gini, karena grafik Bitcoin susah dibaca kalau ngelihat secara nominal, jadi para ahli analisis harga punya pendekatan grafik yang lebih baik buat ngelihat pola harga Bitcoin. Namanya adalah logarithmic graphic. Grafik ini dibikin dengan cara pendekatan matematis, di mana sumbu Y itu disusun bukan secara nominal, tapi secara logaritmik. Jadinya kenaikan harga Bitcoin dengan agresivitas harganya bisa terpotret dengan baik kayak gini. Nah, dengan bentuk grafik logaritmik kayak gini, kita jadi bisa lebih akurat gitu ya buat ngelihat pergerakan harga Bitcoin. Dan gak cuma itu aja, ada satu hal yang menarik yang diperhatiin sama para analis harga Bitcoin, yaitu adanya pola harga yang terbentuk setiap 4 tahun sekali. Wah, pola harganya kayak gimana tuh? Jadi gini, dalam jaringan Bitcoin, ada mekanisme yang terjadi selama 4 tahun sekali. Perubahan mekanisme itu adalah halving atau yang biasa disebut Bitcoin halving. Mekanisme ini merupakan bagian dari sistem Bitcoin yang dirancang buat ngurangin jumlah Bitcoin yang didapetin para penambang Bitcoin. Jadi bisa dibilang Bitcoin bakalan makin susah didapetin, dan tingkat kelangkaan buat dapetin Bitcoin jadi lebih sulit. Dengan begitu setelah halving ini terjadi, biasanya harga Bitcoin juga makin mahal. Soalnya Bitcoin makin susah buat didapetin. Nah uniknya, ternyata kalau kita ngeliat grafik logaritmik tadi, terus kita cocokin sama tanggal terjadinya halving Bitcoin, kita bisa ngeliat kalau tiap kali terjadi halving, maka terjadi kenaikan harga gila-gilaan. Sampai video ini dibikin, Bitcoin halving udah terjadi sebanyak 3 kali. Yang pertama di tanggal 28 November 2012, yang kedua di tanggal 9 Juli 2016, dan yang ketiga terjadi di 11 Mei 2020.
Dan nanti yang keempat diperkirain jatuh di tanggal 14 Mei 2024. Kita lihat deh polanya setelah halving yang pertama. Harga Bitcoin langsung meroket di tahun 2013 sampai 2014, naik ke harga 2 jutaan rupiah per Bitcoin. Bahkan puncaknya di 20 juta rupiah per Bitcoin di akhir tahun 2014. Selanjutnya halving Bitcoin kedua terjadi di tahun 2016. Dan ternyata bener aja nih, setelah terjadi halving, harga Bitcoin naik gila-gilaan sampai akhir tahun 2017. Dan halving Bitcoin yang ketiga terjadi di awal tahun 2020. Dan selanjutnya udah bisa kamu tebak deh, harga Bitcoin naik pesat banget deh 2020 sampai November 2021. Terus kira-kira kapan nih halving Bitcoin selanjutnya? Kalau dilihat secara matematis sih diperkirain di Mei 2024, masih 1 tahun lagi. Wah, kalau gitu berarti harga Bitcoin bakal naik lagi dong setelah Mei 2024. Kemungkinan besar sih iya, kalau misalnya kita ngelihat pola sejarah dan juga desain teknis dalam teknologi Bitcoin itu sendiri. Banyak analis yang memprediksi harga Bitcoin bisa tembus sampai $150.000 atau lebih dari 2 miliar rupiah per Bitcoin. Pertanyaannya sekarang, kalau harga Bitcoin baru bakal naik nanti setelah Mei 2024, kita lebih baik belinya kapan dong? Apa belinya nanti aja? Atau justru beli dari sekarang? Nah, ternyata para analis harga Bitcoin punya satu indikator harga yang bisa dibilang akurat selama ini. Namanya adalah Rainbow Chart Pattern. Sekarang coba deh kamu lihat grafik logaritmik tadi yang dikasih pola rainbow kayak gini. Nah, lapisan warna pelangi ini sebetulnya nunjukin zona harga Bitcoin yang dibentuk berdasarkan pola logaritmik. Dimana ketika harga Bitcoin udah nyentuh zona atas yang warnanya semakin memerah, artinya harga Bitcoin udah hampir mendekati puncak harganya dan berpotensi bakalan turun. Artinya zona merah adalah momentum terbaik kalau misalnya kamu mau ngejual atau take profit sebagian Bitcoin kamu. Sebaliknya nih, kalau harga Bitcoin nyentuh lapisan warna hijau sampai biru di bawah, artinya harga Bitcoin udah nyentuh zona harga mendekati bottom price, di mana zona ini dianggap sebagai momentum terbaik kalau misalnya kamu pengen beli Bitcoin secara bertahap. Nah, menariknya nih, logaritmik Rainbow Chart ini masih relevan jadi patokan analisis yang cukup akurat sejak kelahiran Bitcoin sampai sekarang. Kamu bisa lihat nih, waktu tahun 2017 harga Bitcoin nyentuh zona merah dan terbukti drop sepanjang tahun 2018 sampai 2019 sampai nyentuh zona biru di bawah. Setelah itu halving di 2020 dan balik naik lagi buat nyentuh zona merahnya lagi. Sekarang coba kita lihat gimana para analis harga Bitcoin memprediksi harga Bitcoin dulu di tahun 2017 dengan pergerakan harga sesungguhnya. Emang nggak 100% akurat sih ya, tapi prediksinya udah bagus banget buat jadi patokan para trader atau investor sebagai bahan pertimbangan gitu ya buat keputusan beli atau jual secara jangka panjang. Nah, ketika video ini dibikin, harga Bitcoin lagi ada di zona biru. Artinya kalau didasari sama pendekatan logaritmik Rainbow Chart, bisa jadi tahun 2023 ini adalah waktu yang baik buat ngumpulin Bitcoin secara bertahap, sampai nunggu momentum Bitcoin halving di tahun 2024 nanti. Kalau dibandingin, tahun 2023 ini tuh bisa kita bandingin sama momentum beli yang baik dulu di tahun 2019, dimana terjadi 1 tahun sebelum halving, saat hype kripto lagi turun-turunnya. Disitulah momentum terbaik buat ngelakuin akumulasi pembelian. Tapi ingat ya, walaupun sekarang harga Bitcoin ada di zona biru, bukan berarti nggak bisa lebih turun lagi. Ingat, lapisan warna biru di zona bawah ini sebetulnya cukup tebel loh. Di lapisan terbawahnya, zona biru bisa aja nyentuh harga di bawah 200 juta rupiah. Jadi jangan kaget kalau misalnya harga Bitcoin bisa nyentuh level harga 100 jutaan. Terus gimana nih prediksi harga Bitcoin setelah halving tahun 2024 nanti? Sekali lagi aku nggak bisa prediksi masa depan dengan akurat ya. Tapi kalau misalnya kita ngacu pada logaritmik Rainbow Chart ini, ada potensi harga Bitcoin setelah 2024 bisa mencapai puncak berikutnya di harga 100-200 ribu dolar. Bahkan bisa jadi lebih. Artinya ada potensi harga Bitcoin bakal mencapai level di atas 1,5 miliar per Bitcoin setelah 2024 nanti. Nah, buat kamu yang mungkin nggak sabar nungguin sampai tahun 2024, ada kemungkinan nggak sih harga Bitcoin ini udah naik sebelum halving terjadi? Jawabannya ya mungkin aja. Kita lihat aja secara historis harga Bitcoin sempat ngalamin kenaikan yang lumayan sebelum halving terjadi. Tapi ya kemungkinan besar sih harganya nggak akan meroket sampai puncak ya kalau sebelum halving di tahun 2024 nanti.
Terus gimana nih nasib altcoin lain kayak Ethereum, Solana, Cardano, Polkadot, dan lain-lain? Kalau dilihat dari pergerakan altcoin sebelumnya, harga altcoin tuh bakal ngikutin kenaikan Bitcoin setelah halving terjadi. Tapi ingat, gak semua altcoin bakal ikut naik seiring dengan kenaikan harga Bitcoin ya. Altcoin yang naik itu cuma altcoin yang masih punya project yang bagus dan juga tim developer yang baik. Oke, sekarang kamu mungkin bertanya-tanya gitu, di mana ya platform yang aman buat bisa beli dan nyimpen kripto selama masa tunggu ini? Apalagi kan baru-baru ini ada kasus FTX yang gak diduga-duga nyelewengin dana nasabahnya. Nah, buat bisa lebih berjaga-jaga, sekarang user kripto lebih selektif dalam milih exchange buat transaksi kripto, di mana salah satu indikatornya adalah Proof of Reserve. Proof of Reserve itu adalah metode pembuktian secara publik dari exchange dengan cara nunjukin aset kepemilikan exchange secara transparan. Jadi user tuh teryakinkan gitu bahwa exchange tersebut punya kemampuan aset yang cukup buat bisa menuhin request penarikan dana dari user. Dan salah satu exchange yang udah menuhin indikator ini adalah CoinEx. Di bukti likuiditas CoinEx ini, hampir seluruh token kripto mereka disimpan lebih dari 100%. Artinya apa? Artinya aset yang CoinEx simpan itu lebih banyak daripada jumlah transaksi yang terjadi di exchange mereka. Jadi meskipun seluruh user narik dananya dari CoinEx, exchange ini tuh nggak akan bangkrut karena kehabisan uang. Karena mereka punya aset simpanan yang bahkan lebih besar dari kebutuhan transaksi usernya. Meskipun belum resmi di Indonesia, tapi CoinEx ini udah dapetin lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan Amerika Serikat yang cuma bisa dimilikin sama exchange level internasional kelas kakap lain. Selain itu, exchange CoinEx ini didiriin sama founder yang punya salah satu mining pool Bitcoin terbesar di dunia, yaitu via BTC yang nguasain hampir 10% dari semua Bitcoin yang ditambang di dunia. Makanya nggak heran nih, CoinEx punya cadangan aset yang gede banget. Karena likuiditasnya disokong sama salah satu mining pool Bitcoin terbesar di dunia, yang lainnya lebih dari 1 juta penambang Bitcoin dan beroperasi secara profesional di lebih dari 130 negara. Nah, kalau kamu pengen nyoba dan buka akun di CoinEx, kamu bisa pakai kode ini ya buat dapetin banyak benefit dan juga ngikutin event-event seru dari CoinEx. Oke deh, semoga video kali ini bisa jadi gambaran buat kamu terkait market kripto di tahun 2023. Dan juga kapan potensi harga kripto bakal naik lagi. Jangan lupa share video ini buat teman kamu yang mungkin lagi galau tentang aset kriptonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, tetap di channel Ngomongin Uang. Karena ngomongin uang, gak ada habisnya.